Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sahabat-sahabat kebaikan dimanapun berada, alhamdulillah kita berjumpa lagi di program Nasihat Kebaikan Ramadan. Saat ini saya akan menyampaikan materi 7 cara menjadi manusia takwa. Sahabat-sahabat sekalian, takwa adalah parameter seseorang apakah soleh, apa salah, taat, apa maksiat, berbakti atau menyakiti, selamat dunia akhirat atau celaka dunia akhirat. Karena dengan ketakwaan kita semua akan terjalin kedekatan dengan Allah, juga kebaikan dengan sesama. Jadi hablum minallah hablum minannas akan selalu kita laksanakan dengan baik. Kenapa? Karena memang para ulama mendefinisikan takwa imtisalu awamirillah wajtinabun nawahi, melakukan segala sesuatu yang diperintah Allah dan menjauhi semua yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang jadi masalah adalah seperti juga iman, takwa itu kadangkala fluktuatif. Ada kita lagi takwa-takwanya, ada yang lagi datar-datarnya takwanya, ada yang lagi down, lagi drop takwanya itu. Begitulah ya kadangkala fluktuatif takwa itu. Nah, yang jadi permasalahan bagaimana cara menjaga takwa supaya tetap ya grafiknya di atas, supaya tetap stabil, supaya tetap takwa ada dalam genggaman kita. Maka ada 7 cara menjaga takwa. Yang pertama adalah harus ada yang namanya muahadah. Apa itu muahadah? Muahadah itu janji kita kepada Allah, komitmen kita kepada Allah. Maka insya Allah takwa terjaga. Misal kita berkomitmen, ya Allah tidak ada malam berlalu kecuali saya akan tahajud. Ya Allah saya bertekad tidak ada pagi hari berlalu kecuali saya sholat duha. Ya Allah tidak ada hari berlalu kecuali saya sedekah. Ya Allah bla bla bla. Jadi muahadah itu ada komitmen. Karena memang manusia itu kan dari mulai alam arwah, alastu birabbikum qalu bala syahidna, itu komitmen. Ya di sebelum tergelar ke dunia ini kan oleh Allah dimintai komitmen dulu. Apakah aku bukan Tuhan kalian? Qalu bala syahidna. Atau ada komitmen harian kita semua di salat. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Sesungguhnya solatku, ibadahku, hidupku, matiku hanya karenamu ya Allah. Itu kan komitmen. Di Al-Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu kami beribadah dan hanya kepadamu kami minta tolong. Itu komitmen. Jadi harus ada komitmen supaya keimanan kita terjaga. Karena kasarnya enggak berjanji aja kadangkala meleset, berkomitmen aja kadangkala meleset, apalagi yang lost tidak ada komitmen, ya takwa bakal nggak bisa terjaga. Yang nomor kedua adalah muraqabah. Supaya takwa tetap terjaga, muraqabah. Apa itu muraqabah? Selalu merasa diperhatikan Allah, selalu merasa dibersamai Allah. Huwa ma'akum ainama kuntum. Allah beserta kalian dimanapun kalian berada. Jadi kalau ingin takwa selalu terjaga, kita harus selalu menyadarkan diri bahwa Allah menatap kita, Allah memperhatikan kita, Allah mendengar setiap yang kita ucapkan, Allah menilai semua perilaku kita, setiap detik dalam hidup kita, setiap inci dalam hidup kita, semuanya ada dalam pantauan Allah. Maka orang yang selalu merasa ditatap Allah, dia akan selalu terjaga ketakwaannya. Kenapa? Karena kan ya nanti ada definisi ihsan ya. Anta ubudullaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Kamu beribadah kepada Allah seolah-olah kamu melihat Allah. Kalau kamu tidak bisa melihat Allah, yakini Allah melihat engkau. Itulah muraqabah. Insyaallah takwa terjaga. Yang nomor ketiga harus muhasabah. Supaya takwa terjaga harus kuat kita muhasabahnya. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu, kata Sayyidina Umar. Ya, berhisablah, berintrospeksilah, hitung-hitunglah ya diri kalian sebelum kelak dihitung oleh Allah. Maka orang yang pandai muhasabah, orang yang akan terjaga takwanya.
Orang yang kuat muhasabahnya akan selalu terjaga hidupnya. Orang yang hebat muhasabahnya, dia akan selalu ada dalam jalan hidayahnya Allah Subhanahu wa taala, karena terus mengintrospeksi diri. Pada tahajud muhasabah, ya. Bangun tidur muhasabah dan lain-lain. Kenapa? Karena dengan muhasabah kita kan berpikir. Dengan berpikir, ini salah apa benar ya? Ini baik apa buruk ya? Ini pantas atau tidak ya? Nah, dan lain-lain. Itu kuat iman dan takwa terjaga kalau kuat muhasabahnya. Yang nomor keempat, azmiyah. Tekad yang kuat. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Yaitu bertekad untuk menjaga takwa, bertekad untuk selalu menghindari maksiat, bertekad untuk selalu taat. Nah, ini azmiyah, itu tekad. Karena tekad itu bagaikan aliran listrik bagi lampu. Tekad itu bagaikan gas bagi kompor. Tekad itu adalah motivasi spirit yang dengannya mobil bergerak, yang dengannya mesin bergerak, yang dengannya kita semua bergerak, berusaha. Dengan tekad gunung bisa dipindahkan, dengan tekad laut kita seberangi, dengan tekad kita bisa hutan kita rambahi. Kenapa? Karena tekad yang kuat. Maka untuk menjaga takwa juga harus ada tekad yang kuat bahwa kita akan selalu dalam ketaatan, menjalankan ketaatan, menjauhi kemaksiatan. Yang nomor ke-5 ya dari 7 cara menjaga takwa adalah mujahadah. Mujahadah itu bersungguh-sungguh. Walladzina jahadu fina lanahdiyanahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Jadi orang-orang yang bermujahadah itu bekerja keras, bersungguh-sungguh. Pina di jalanku lanahdiyanahum, maka kami akan memberi jalan-jalan kepada mereka. Wa innallaha lama'al muhsinin, sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang berbuat baik. Jadi dengan mujahadah ya kita akan selalu bisa menjaga takwa ya. Mujahadah itu kan berarti kita membuat skala prioritas dan kita kejar target, kita kejar tekad kita. Jadi kan ada resolusi, ada implementasi, dan ada evaluasi. Nah, orang mujahadah itu selalu 3 ini. Resolusi, mencanangkan, saya ingin selalu taat, saya ingin pulang kepada Allah membawa amal, saya ingin mewariskan sesuatu yang akan jadi amal jariah. Nah, itu namanya resolusi. Ada implementasi, langsung gerak, dia langsung bekerja, dia langsung beramal, dia langsung mengeksekusi daripada yang dia cita-citakan. Selanjutnya evaluasi, yang tadi muhasabah ya, poin sebelumnya gitu. Nah, insya Allah dengan mujahadah, berjuang bersungguh-sungguh, kita akan selalu menjaga takwa. Selanjutnya yang nomor ke-6, muaqobah. Muaqobah itu memberi sanksi kepada diri sendiri. Jadi contoh misal tadi kan kita bertekad untuk selalu tahajud, ternyata meleset nggak tahajud, maka kita hukum diri kita dengan cara apa? Dikifarati. Tadi malam nggak tahajud, besoknya bawa uang 100.000 datang ke anak yatim. Nah, ini ya untuk kamu. Nah, kenapa sedekah? Karena malam nggak tahajud. Nah, itu namanya muaqobah, jadi mengkifarati, ya, menghukum diri. Siti Aisyah suatu ketika keceplosan, ada tamu ke Rasul, pendek, hitam, ya, jelek punten. Pas tamunya pulang, Ibunda Aisyah bilang ke Nabi, ya Rasulullah, siapa orang hitam pendek itu? Nah, Nabi nggak suka ya. Iya, Aisyah, engkau merendahkan. Aisyah nggak bermaksud sebenarnya, hanya kan untuk mengidentifikasi orang itu harus disebutkan ciri-cirinya, karena yang datang ke Rasul kan banyak, bukan satu orang. Tapi Rasul nggak suka. Aisyah akhirnya astagfirullahaladzim, dan beliau pun mengambil perhiasannya dan dipanggil jariyahnya untuk diwakafkan ke Baitul Mal. Sebagai apa? Sebagai ikob. Ikob itu hukuman kepada diri yang berbuat salah. Sayyidina Umar pernah ketinggalan sholat berjamaah asar.
Sampai beliau nangis. Kenapa? Karena nggak ada orang yang diajak berjamaah, karena udah selesai semua para sahabat Nabi dan para sahabat. Dan Umar pun menyampaikan ke Baitul Mal, itu kebun kurma aku wakafkan sebagai kifarat, sebagai hukuman atas kelalaianku. Luar biasa, itu namanya mu'aqobah. Mu'aqobah itu menghukum diri jika ketakwaan kita ya terganggu, ketakwaan kita mungkin down, ngedrop gitu. Tadi ya, dari azmiyah, dari tekad tadi. Tidak tahajud, kifarat. Tidak duha, kifarat, dan lain-lain. Selanjutnya yang terakhir adalah istiqomah. Ya, 7 cara menjaga takwa. Yang nomor ke-7 adalah istiqomah, kontinuitas, ya. Ya Rasulullah, kulli fil Islam kaulan la as'alu anhu ahadan ghairok. Qala kul amantu billah fastaqim. Suatu ketika ada sahabat, ya Rasulullah, ajari aku suatu ajaran yang aku tidak akan bertanya lagi sesudah ini. Maka kata Rasulullah, kul, ucapkan oleh kamu, amantu billah, beriman kepada Allah, fastaqim, istiqomahlah. Istiqomah itu, kalimat fastaqim itu kalimat yang simpel tetapi akan beranak pinak kepada kestabilan iman kita, kestabilan ketakwaan kita. Karena dengan istiqomah iman terjaga, dengan istiqomah takwa terjaga, dengan istiqomah ketaatan terjaga, dengan istiqomah menjauhi maksiat akan selalu terjaga. Maka istiqomah, ya, karena khairul amal adwamuha wa in qalla, sebaik-baiknya amal adalah dawamnya walaupun sedikit. Maka selalu jaga istiqomah. Ada doanya dari Ibnu Abbas, Allahumma anta rabbuna farzukna al istiqomah. Ya Allah, Engkau Tuhan kami, anugerahi kami untuk bisa istiqomah. Mudah-mudahan 7 cara menjaga takwa bisa manfaat kita amalkan. Insya Allah ketakwaan kita terjaga. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.